Saya mau langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan, Ya. pergantian pelatih yang kita lihat di negara-negara lain, Ya. itu pasti sukses. Ya, hampir sukses lah ya. Kita lihat, Graham digantikan, Ya. Australia langsung Ya. masuk. Popovic, Ya kan? ya. Arab Saudi, Mancini diganti. Tapi pelatih yang lama. Pelatih lama, tetap Frenard. diganti. Iya, ganti, iya. Iya kan? Iya. Sukses. Irak walaupun mungkin Kasas bagus. runner terbaik. Iya. Kasas Iya. diganti juga, tapi sukses juga dong. Iya. Ya kita harusnya mengikuti pola pattern seperti begitu dong, Bung Ropan. Tapi kan belum tentu juga. Kenapa kalau- kita nggak bisa? Iya, Graham Arnold bisa sukses dengan itu belum tentu juga karena akan mengarungi putaran kelima juga dengan Uni Emirat Arab. Kalau sampai dia kalah juga pasti mungkin akan dipecat. Iya, artinya mereka lolos ke Iya. putaran kelima. Iya. Maksud saya itu, Iya. Bung. Betul. Jadi kalau bisa melihat ya memang pelatih-pelatih yang ada saat ini ya pelatih-pelatih yang hebat yang harus kita ambil. Artinya- Jangan salah langkah bagi federasi, bagi ketua umum untuk bisa memilih. Iya, artinya ketumnya federasinya Iya. Australia, ketum federasinya Irak, Iya. Arab iya, Saudi juga. tepat, iya, Iya dong. tepat dong memilih pelatih Betul. sehingga sukses. Yang menjadi masalah itu kan harus ambil langkah yang tepat, ya. Keputusan itu harus tepat dan pelatih yang tepat untuk bisa ada Ya. di timnas kita. Itu yang paling baik yang akan kita tunggu. Tapi semua kan tergantung dari ketua federasinya. Dalam hal ini oke lah Pak Erik ya akan. Pak Erik. Karena dengan Kluivert juga kan beliau yang melakukan juga banyak pembicaraan sampai ke pertemuan di Belanda sana. Iya, iya. Ya sampai pemutusan juga kerjasama juga Pak Erik yang berbicara langsung dengan tim kepelatihan dengan Kluivert. Ya sekarang kalau ada ya itu saya bilang tadi kembali ke Dirtek. Dirtek ini banyak tahu karena dia kan pernah juga di Jordania pernah bagus kan Alexander Swiers ini. Iya. Jadi dia tahu siapa si Bento. Jadi saya kembali ke Bento. Bento lagi. Iya. Dia bisa lihat. Jadi mungkin dia yang akan coba untuk bisa mendekatkan ini. Dia tahu sih Yesus Casas. Jadi dia akan bisa melihat pelatih-pelatih ini yang cocok buat ini. Jangan lagi misalnya ketum yang turun tangan sendiri lagi. Harus lewat Dirtek tentu. Ketum harus tahu banyak tahu siapa pelatih akan datang. Tetapi di sisanya jangan itu. Biarlah ini menjadi suatu ranah dari Dirtek yang akan melihat. Oke, artinya apapun yang sudah terjadi ya ketum ikut bertanggung jawab dong. Oh ya, pasti. Pak Erik harus bertanggung jawab. Pak Erik yang juga yang mendatangkan dia kan. Iya. Yang menggantikan juga menggantikan juga STY ke PK. Iya. Iya kan, jadi apapun yang terjadi sekarang ya memang harus bertanggung jawab. Mungkin itu yang membuat bahwa tidak perlu harus bisa menunggu sampai minggu depan, 2 minggu depan, sehingga keputusan harus diambil walaupun mungkin tidak melalui rapat ESCO, tapi langsung ketua umum yang melakukan kontak untuk memutuskan ini. Daripada telat, lebih baik harus dilakukan pemutusan ini. Bung Ferry, Ya. kalau Anda lihat pelatih lokal yang punya potensi untuk level up, naik tingkat, mungkin menjadi pelatih timnas senior, itu siapa Bung sekarang? Saya rasa saya punya pilihan satu ya. Ya. Mungkin sahabat saya, teman saya Rahmat Darmawan ya, Coach RD ya. Yang di Persipura sekarang. Yang di Persipura sekarang. Ya. Oke. Karena dia punya track recordnya itu bagus. Ya, Di selain track setuju. record, ya, selain track recordnya bagus, dia juga sebagai pemain juga bagus. Dan dilihat juga seperti dia juga orang yang baik. Saya rasa ini cocok dalam tim. Kembali lagi orang yang baik nih. Orang yang baik. Ya karena pasti kalau orang yang baik pasti semua jalan dilancarkan gitu loh. Ya kan agak dimudahkan gitu. Cuma mungkin kan ada di Persipura, apakah mau kalau dipegang di sini? Karena dia baru nangani Ya Persipura. sekarang kan? permasalahannya dari federasi ini mau nggak memasukkan nama dia kan? Oke. Itu permasalahannya. Kita kembali ke ketum juga lagi. Iya, kalau masuk nama dia kan Persipura nggak mengeluh. Kita Iya. pakai dia untuk mengangkat Persipura bisa lolos. Bung Ropan masih soal Liga ketum Super. ini. Kan juga Iya. banyak suara-suara yang mengatakan bahwa ya ketum juga kalau bisa ketum juga mundur. Wah, ini kan Oh seru iya, juga. kekesalan juga itu bukan cuma Patrick Kluivert, karena dia yang bertanggung jawab banyak yang menginginkan untuk mundur. Apalagi kan dengan seakan-akan dari Menpora ke ketua umum PSSI ini kan ada berkaitan. Iya. Karena cabang sepak bola itu kan bagian dari juga di Kemenpora juga kan. Iya, Yang betul. jadi sehingga beda kalau masih di BUMN dengan ketua umum PSSI. Jadi kalau yang mundur cuma masalahnya sekarang jika Pak Erik mundur harus siap dong. Siapa figur yang tepat untuk menggantikan beliau? Oke, kita lemparkan ke floor ini, kita bicara lemparkan ke masyarakat, ya. mundur, tapi kita tidak menyiapkan. Jangan sampai lagi itu yang menggantikan dia itu lebih parah nantinya. Dan apakah menjamin bahwa ketika Erick Thohir itu keluar, kemudian akan ada yang lebih baik dari dia? Kita kan nggak tahu juga. Iya. Belum sebuah jaminan juga. Tapi kalau yang datang juga masih di bawah, nanti orang akan bilang lagi setelah pergantian ini, lah mendingan yang lama mendingan Pak Erik aja. Nah, akan begitu lagi muncul. Ya. Kalau penggantinya juga ternyata jauh di bawah. Iya.
pasti akan kembali lagi. Oh, mendingan Pak Erik. Sama seperti STY kan, ketika dihajar sama PK, mendingan STY lagi, gitu. Kalau gitu implikasinya kepada pemain, terutama pemain-pemain yang bermain di luar, Ya. itu akan terpengaruh juga ya kalau Pasti. ada pergantian di ketua umum. Gimana Iya dong? Saya rasa kalau Sebagai pemain lagi nih. Ya, saya rasa kalau untuk sekarang ini ketua umum Pak Erik, saya rasa menurut saya Iya. ini saya rasa kerja dia itu udah bagus ya. Ya. Sementara ini saya lihat masalah seperti dulu-dulu, sekarang ini sudah bagus seperti pendapatan tiket stadion itu kan tidak Oke. merugi, malah dapat keuntungan. Di luar prestasi Di ya? luar prestasi Oke. dan bisa juga mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas. Ya, begitu. Kalau sempat ini diganti, ya mudah-mudahan digantinya Pak Erik bisa mendatangkan yang lebih bagus, yang lebih baik gitu lah. Tapi kalau Kalau enggak juga untuk apa? sama juga. Pasti bicara orang pasti ya udah kembali lagi ke Pak Erick Thohir itu tadi gitu. Pertanyaannya siapa ya tadi ya? Pertanyaan kan siapa? Orang yang ini kan cuma Iya. bicara mungkin Kitanya bisa bilang ganti, tapi siapa nih yang menggantikan? Yang akan masuk figur mana? Kasih dong figurnya. Kan nggak ada juga mencarter pesawat dia pergi harus ke Cina kan. Nggak ada Orang yang mengerti bola dan apa semua kasih dong. Siapa yang bisa selevel iya. atau lebih di atas Pak Erik? Siapa yang lebih di atas? Ya harus lebih Kalau dari mengganti dia harus ketua. orang yang lebih di atas dia. Iya. Yang lebih smart, lebih bagus semua, tahu manajemen sepak bola, punya pengalaman. Saya rasa Pak Erik kan semua sudah dapat. Presidente mantan di Inter Milan, sekarang di Oxford, banyak yang dilakukan. Oh, jadi memang harus pilih dan pemain-pemain semua itu masih respect ke beliau. Ingat kemarin Jai Isya Sperdong mengatakan, ya bagaimana mereka pasang badan buat Pak Erik kan? Mereka bilang Pak Erik orang baik, jangan diganggu dia begini-begini semua. Semua pemain tahu. Pemain abroad maksudnya yang ada. Bagaimana dengan Pak Erik? Mungkin kalau pergantian baru lagi akan berbahaya dampaknya ini ke mereka. Dan saya juga senang dengan Pak Erik itu dia orangnya profesional. Dan terbuka itu yang paling saya suka. Ya dampaknya buat pemain-pemain iya pasti. Luar akan. Ya memang kita harus cari memang seorang ketum seperti dia. Loyalitasnya dia bagus gitu. Kan kedekatan dia dengan pemain kan luar biasa itu. Dan juga perhatian, Bang. Iya, dengan Ole, dengan Jai apa semua. Jadi itu yang membuat mereka itu sulit untuk move on kalau memang Pak Erik itu mundur. Atau disuruh memilih apakah Menpora atau Ketua Umum PSSI. Pak Erik akan pilih Menpora, melepas Ketua Umum PSSI, akan berdampak juga. Dan itu tadi kembali, sosoknya siapa penggantinya? Siapa? Itu aja. Coba kasih muncul dulu namanya siapa. Biar masyarakat nilai kan. Oh ini. Sampai kita mundur, mau cari lagi siapa, bingung lagi. Iya kan? Tampilin dulu satu sosok, dua sosok. Oh ini yang calon penggantinya. Bagi masyarakat lihat. Mampu nggak bersaing dengan dia? CV-nya jelas dong. Iya kan? Gitu. Sama dengan mendatangkan pelatih setelah Patrick Kluivert. Harus sekarang mesti lebih jelas lagi. Pak Erik harus banyak belajar sekarang dari kemarin itu. Kesalahan-kesalahan yang harus dibuat harus jangan terulang lagi. Melihat pelatih baru yang masuk. Gitu. Nanti orang akan lihat kalau Pak Erik mundur, akan lihat, wah mendingan STY lagi waktu kayak pelatih kan. Daripada Patrick Kluivert. Nah nanti yang baru lagi jadi ketua umum, mendingan Pak Erik lagi. Kenapa yang baru ini? Nanti akan begitu. Seterusnya akan begitu. Karena kita ingat, kita harus ke 2030 buat Piala Dunia. Itu yang paling penting kan. Target kita sebenarnya 2030. 2030, itu penting. Belum tentu dengan ketua umum baru akan bisa mencapai itu. Kita belum jaminan. Ya. Itu yang kita mesti lihat ke depan. Arah sepak bola kita sudah benar. Tunggu aja sampai 2027, 2025 sekarang kan. Pak Erik itu sampai di 2027. Kalaupun ada pergantian, nah disitulah terjadi pergantian. Nggak lama kok, 2 tahun lagi. Baru silakan. Ada yang baru yang mau maju di Kongres silakan untuk menggantikan. Oke, kita dari tadi kita fokus dengan siapa figur pelatih. Tapi kan ada hal lain yang sebenarnya yang lebih krusial di sepak bola kita kan, Bung. Misalnya pembinaan usia dini, itu penting, iya kan, infrastruktur dan segala macam. Anda melihatnya kita agak kurang di situ atau gimana? Ya saya rasa untuk usia dini ini kita agak kurang sedikit ya, agak kurang banget ya, bukan sedikit, agak kurang banget. Karena apa? Pembinaan itu penting di usia muda. Karena memang bibit-bibitnya itu dari situ. Untuk mencari bibit dari situ mulai dari usia 16, 17 sampai 23 ke nasional. Tapi kan target dia itu memang semuanya ke senior. Tapi pada saat ini memang dari segi pembinaan kita memang agak kurang sekali. Seperti saya pernah juga ke Jerman waktu itu melihat usia dini mereka tuh bagus. Dari setiap kelompok itu mereka tuh bagus. Jadi mereka tuh tertata rapi.
Dia punya juga di usia dini itu mereka juga punya kompetisi juga. Di usia 12 dia punya kompetisi, tapi dia dididik dia itu dari usia 7 tahun. Dari 7 tahun tuh ke usia berapa untuk ikut kompetisi. Nah, disitulah fix-nya dia itu. Dia jalan. Satu terakhir, Bung. Ya. Apa yang Anda harapkan dari timnas yang akan kedepannya seperti apa? Yang saya harapkan adalah sosok pelatih aja dulu. Itu yang paling penting. Pelatih yang bagus, pelatih yang berkualitas, yang bisa membuat tim nasional kita ke arah yang benar untuk menghadapi Piala Asia terutama di Arab Saudi. Ya. Terima kasih Bung Ferry, terima kasih Bung Ropan. Kita akhiri diskusi kita. Semoga kita mendapatkan pelatih baru yang qualified yang berhasil membawa timnas kita ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.